warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemuan lagi sahabat-sahabat Soli Soliha Live IG Linda Hartati 11. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, prima, fit, kuat ya. Puasanya sudah mau akhir-akhir nih, jadi dikuatkan lagi ikat pinggangnya agar tetap bersemangat ya. Jangan sampai kita terlewat di keistimewaan bulan Ramadan ini. Kita lihat ya siapa saja yang sudah bergabung. Ada teman-teman. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sebelum kita panggil ya bintang tamu kita, hari ini kita ngobrol santai ya dengan bintang tamu kita. Kali ini spesial sekali ya. Kita cek suara lagi, apakah suaranya terdengar jelas. Nanti dikabar-kabar ya kalau suaranya kurang jelas. Oke, suaranya bagaimana cuaca di sana? Mudah-mudahan cuacanya cerah dan membuat kita semakin bersemangat untuk beraktivitas. Baik teman-teman, sudah ada yang bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah. Baik ya, kita langsung ajak gabung saja nih bintang tamu kita kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Oke, kita undang. Bismillah, semoga. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah. Bagaimana suaranya Ustazah? Oke? Iya, bagus Bu Lin. Iya, Ustazah juga suaranya jernih, secerah wajah Ustazah nih. Ustazah, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu Lin, sehat. Bu Lin gimana keluarga? Alhamdulillah. Sekarang lagi posisi di mana nih Ustazah? Alhamdulillah Nih sehat juga Ustazah. ya di Pare Bu Lin, ikut suami lagi nih, di Oh, Pare. lagi di Pare. Oh ya, jadi sahabat-sahabat ya, Ustazah kita kali ini posisinya jauh ya, dari ada di Sulawesi Selatan, di Pare-Pare tepatnya ya. Oh, jadi jarang di Makassar lagi ya Ustazah ya? Ya, bolak-balik Bu Lin kalau Bolak. waktu ya di sana ya. Oh iya. Soalnya Kayaknya Pare-Pare anak-anak lumayan jauh ya Ustazah ya. enggak kok Bu Lin, cuman 150 kilo gitu. Kurang Oh lebih. iya begitu ya Ustazah. Mudah-mudahan deh. Dulu pernah sih ke Pare-Pare Ustazah. Cuma saya agak lama jadi sudah mulai lupa. Mudah-mudahan bisa ke Sulawesi lagi. Kangen sama Sulawesi Ustazah. Amin. Banyak Semoga teman-teman di secepatnya sana. balik lagi ke sini. Jalan-jalan aja ya. Amin. Nah Ustazah, karena kita hari ini materinya sangat bergizi sekali ya Ustazah, kita mulai saja ya. Mulai langsung saja. Teman-teman juga sudah ada yang bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini Live IG Linda Hartati ini adalah Live IG yang kedua ya untuk ngobrol-ngobrol santai kita dengan wanita-wanita yang inspiratif. Nah, agenda ini adalah untuk saling memotivasi, saling menguatkan, saling mencerahkan ya. Mudah-mudahan dengan adanya agenda ini, adanya live IG ini memberikan banyak kebaikan ya buat kita semua tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ustazah izin memperkenalkan Ustazah dulu ya agar sahabat-sahabat solihah semua bisa mengetahui siapa sih sebenarnya Ustazah kita kali ini. Nah, Maaf Bu Lin, sahabat kayaknya masih belum pantas nih Bu Lin disebut ustazah. Panggil Ibu aja Bu Lin. ya Ustazah sudah terbiasa nih, memang harus Ustazah nih ya.
Beliau selalu merendah ya sahabat-sahabat ya. Wah, Jadi eh, beliau bernama Ustazah Adira SSI ya sahabat-sahabat semua. Tempat lahirnya di Lapalapai Kabupaten Pindrang 4 April 1997. Anak 79, Lin. 9 salah 19 19. 79. Oh iya salah, 19. afwan. 4 April 1979. Wah ini salah edit nih. Afwan. Dan anak ke-1 dari 4 bersaudara. Dan bersuamikan Dr. Muhammad Ali Hasti, SPOT, spesialis ortopedi ya Ustazah ya, dan dikaruniai 4 orang anak, Masya Allah. Yang paling besar Abrar ya, dulu pernah ketemu ya sama Ustazah. Jadi waktu sahabat-sahabatnya waktu kuliah di Makassar itu pernah satu pengajian sama Ustazah. Nah di situ ada Abrar tuh masih kecil. Sekarang Abrar sudah usia berapa nih Ustazah? Januari kemarin 22, Bu Lin. Ah, sudah besar Udah ya kuliah. Allah. Tidak terasa, mudah-mudahan Bu Lin. Mm-mm. bisa bertemu lagi dengan Abrar ya. Dan Amin. sekarang Ustazah dalam program studi pendidikan S2 ya, pendidikan kimia di Pasca Sarjana UNM dan dalam proses ujian akhir, ujian tertutup ya Ustazah ya. Itu kemarin di Facebook itu apa tuh Ustazah? Itu mau Itu seminar hasil, Bu Lin. oh Seminar hasil. sebentar lagi ya. Semoga dilancarkan ya Ustazah ya. Amin. Iya, amin. Nanti kabar-kabar ya Ustazah ya kalau sudah selesai. Nah, Insya Allah. Ustazah, eh, kegiatan sehari-hari Ustazah itu sebagai guru kimia di SMAN 8 Bulukumba, ya Masya Allah, dan berkontribusi mengirim artikel atau opini ke media cetak dan online, nasional maupun lokal. Nah, berarti kita benar-benar harus duduk manis mendengarkan ya pencerahan dari Ustazah kali ini. Nah, tema kita kali ini Ustazah yaitu menulis asik, menulis untuk dakwah. Nah, pasti banyak sahabat-sahabat semua yang sebenarnya itu sama saya Ustazah ya, pengen banget bisa nulis. Kadang ngeliat artikel Ustazah kalau di share di Facebook itu, Masya Allah Ustazah Adira sudah ada tulisannya di media apa namanya di Sulawesi ya, itu kayaknya wow banget tuh Ustazah. Jadi kepikiran dulu tuh sampai ke live ini tidak kepikiran nih Ustazah sampai bisa bertemu sama penulisnya langsung. Alhamdulillah apa namanya Allah berikan apa namanya takdir yang baik ini langsung belajar sama Ustazah. Nah, Ustazah bisa dibagi-bagi nih ilmunya bagaimana sih agar kita itu bisa menjadi penulis yang apa namanya seperti Ustazah. Begitu Ustazah, silakan. Ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah ya yang telah memberikan kita nikmat pada hari ini ya bisa ikut belajar untuk berbagi sedikit ilmu yang pernah saya dapatkan ya hanya semata-mata insya Allah adalah menyebar kebaikan karena lillah ya insya Allah ya. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita berhak mendapatkan syafaatnya kelak di akhir. Baik Bu Lin dan teman-teman yang sudah bergabung. Jadi tadi kan kita memang mengangkat tema tentang menulis asyik, menulis untuk dakwah ya. Saya sebenarnya mengangkat tema itu supaya kesannya menuliskan sesuatu perkara yang besar, berat ya, sesuatu perkara yang membuat mumet ya. Jadi biasa aja begitu. Bahkan kalau perlu kita bawa dia sebagai aktivitas yang membuat kita asyik, membuat kita enjoy dalam menjalaninya seperti itu ya. Jadi memang benar bahwa faktanya kita temukan banyak sekali loh teman-teman yang menganggap bahwa menulis itu adalah momok ya. Jadi katanya mereka
ketika ingin memulai menulis itu sangat-sangat berat, dan pun ketika mereka memulai menulis, kadang-kadang tulisannya tidak selesai sampai akhir, ya. Kata guru saya ya di kelas menulis, tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai, Bu Lin. Jadi bukan persoalan kualitas dari tulisan itu, tapi kualitas tulisan itu nanti keduanya. Tapi yang pertama adalah tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai. Jadi diselesaikan saja. Nanti kan kita bisa review ulang, kita bisa baca ulang untuk melihat apakah ini tulisan sudah layak dikirim media atau belum. Jadi begitu. Jadi menulis saja. Dan sebenarnya kita ini adalah para penulis. Semuanya para penulis. Kita dari TK diajari kenal baca tulis, kemudian di SD, kemudian disuruh ngarang, ya. Pelajaran bahasa Indonesia kan kurang lebih kalau masa-masanya kita, Bulin, ya, kalau bukan mengarang, ya membaca atau mengerjakan tugas-tugas dari guru, itu kan hanya seputar yang terkait dengan menulis. Jadi sebenarnya menulis itu bukan persoalan baru. Nah, yang lucunya kalau menurut saya, ada loh teman-teman yang ketika menyampaikan opini dalam bentuk lisan loh, Bulin, mengisi forum misalnya, mereka itu adalah para singa-singa forum, ya. Ketika mereka mengurai opini mereka dalam bentuk lisan, ya. Tapi di saat berhadapan dengan sangat-sangat tidak sanggup. Kalau menurut saya, itu kan sebenarnya seharusnya tidak seperti itu. Ketika seseorang mampu menyampaikan opini secara lisan, itu kan diawali dengan adanya konsep-konsep yang sudah dibuat menjadi alur berpikir. Nah, menulis itu juga seperti itu. Kita hanya merangkai kata demi kata, menghasilkan paragraf, kemudian menghasilkan satu tulisan yang utuh, ya, yang secara keseluruhan bisa menjadi sebuah opini. Itu kan beranjak dari konsep-konsep tadi. Jadi tidak jauh beda ketika kita menyusun konsep untuk mengisi forum dalam bentuk lisan dengan ketika kita ingin memulai menulis, Bu Lin, ya. Dan faktanya, Bu Lin, ya, ada loh teman saya yang dulunya mungkin kalau dibilang mau belajar bahasa Indonesia itu mereka pada tidak suka, ya, pada ya fobia dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kalau dulu mereka katanya lebih suka yang pelajaran yang hitungan, kemudian yang dengan rumus-rumus, yang dengan analisa. Kalau yang dibilang menghafal, yang memanfaatkan otak apa ya, kiri atau kanan ya, ya pokoknya yang seperti itulah, ya. Mereka itu cenderung malas, cenderung tidak suka, tetapi karena perlahan mendapati bahwa menulis itu sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemahamannya mulai bergeser, Bulin, ya. Justru sangat menyukai aktivitas menulis dan menghasilkan ya karya-karya yang luar biasa. Kalau di dalam kelas menulis istilahnya kita tulisannya jadi merudul, tulisannya banyak, berentetan, kemudian mengisi media-media yang tadi lokal sampai nasional, ya. Jadi kalau menurut saya pangkal permasalahannya di sini, Bulin, ya, hanya persoalan persepsi, ya. Jadi yang pertama yang harus kita rubah untuk bisa menulis itu adalah mindset kita tentang menulis, ya. Ketika kita menganggap menulis itu memang hanya beban, hanya tidak bermanfaat, mungkin itu tidak mempengaruhi mindset kita untuk mencintai menulis itu. Tetapi, Bulin, ketika kita menyadari bahwa menulis itu adalah sebuah aktivitas yang sangat mulia karena bisa menjadi sarana atau uslub untuk menyampaikan dakwah, itu bisa jadi menjadi motivasi besar bagi kita untuk kemudian memaksakan diri untuk menulis. Kalau memang pertama mungkin harus dipaksakan, Bulin, tapi kemudian setelah terbiasa insya Allah menjadi aktivitas yang sangat mengasyikkan. Nah, efektivitas dari menulis itu dibandingkan dengan dakwah lisan, Bulin, ya. Kalau misalnya di dakwah lisan kita bisa menghadirkan 100 audiens untuk mendengarkan kita, atau 1000 audiens, atau paling banyak kita pernah di Gelora Bung Karno bisa 5000 audiens, itu kan ya sampai segitu, Bulin. Tapi kalau menulis, kata Sayyid Qutb, ya, Qutb, ya, dikatakan bahwa menulis itu adalah aktivitas yang luar biasa karena ibaratnya peluru, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tetapi sebuah tulisan yang bagus itu bisa menembus pemikiran 100 kepala, ribuan kepala, bahkan
jutaan kepala, ya. Apalagi ketika tulisan itu bulinnya menjadi tulisan yang viral, ya, tercetak di media online ataupun digital, online atau offline, ya. Itu akan menjadi jejak digital yang akan terus bisa diakses Bulin, ya, sampai pun penulisnya sudah tidak ada di dunia, ya, tetap tulisan itu akan ada, ya. Alhamdulillah saya pernah punya tulisan, ya, kalau dibandingkan capaian orang lain Bulin, ini sebenarnya tidak belum seberapa sih, ya. Ini saya punya tulisan yang pernah terbit di Tribun Timur, itu judulnya Menyoal Layangan Putus, ya. Karena layangan putus pernah viral beberapa bulan yang Viral lalu, ya. kan, ya, Iya betul Bulin, ya. saja. Jadi Iya saya betul, kan gemes, betul. ya, Bulin. Menulisnya ini saya cuma 1 hari Bulin menulisnya, Masya karena ini Allah. betul-betul beranjak dari kata hati saya, ya. Jadi saya menguraikan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan, kemudian saya memberikan solusi bagaimana dalam pandangan Islam. Alhamdulillah ternyata banyak loh ibu-ibu yang kemudian sangat-sangat merasa terbantu menyampaikan opininya melalui tulisan saya. Ada yang mengatakan bahwa, wah, inilah kekuatan opini. Jadi siapa yang cepat, dia bisa menyampaikan dengan cepat kepada masyarakat dampak-dampak buruk dari sesuatu hal yang membahayakan masyarakat. Jadi ada juga seorang penulis terkenal, boleh, itu sampai men-share juga tulisan saya. Dia bilang bahwa sungguh ini sangat dibutuhkan untuk mencerahkan masyarakat, ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika sebuah tulisan bisa diterima, itu bisa menjadi menembus ratusan, ribuan, bahkan lebih daripada itu, ya. Nah, ini yang luar biasanya di sinilah maksudnya rasa senang bagi seorang penulis, Bulin. Jadi jangan bilang, ya, Bulin, ketika kita tulisannya kita tembus nih, jangankan media nasional, media lokal pun ketika sudah ada berita bahwa tulisan kita tayang, itu rasanya, aduh, gimana sekali, ya, Bulin, ya. Rasanya senang sekali. Itu jadi mood booster baru bagi kita untuk kemudian menulis lagi, dan menulis lagi. Akhirnya jadi ketagihan. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau orang bisa sakau dengan narkoba, sakau dengan sesuatu yang negatif, ya kenapa kita tidak Saka sakau ya. dengan menulis itu, gitu, Bolin. Iya. Masya Allah Ustazah, sampai kita berakhir di kata-kata sakau ya. Itu betul-betul Hmm, menjadi suatu hal yang sangat menggembirakan dan membahagiakan, bahkan sampai ketagihan yang tadinya susah hmm, berkata-kata ya, seperti teman-teman hmm. Ustazah tadi tuh jadi kayak apa, berundul gitu. Sampai tidak bisa tertampung ya Ustazah ya. Apalagi akhirnya bisa sampai masuk media lokal ataupun nasional, itu pencapaian yang luar biasa, dan memang itu harus selalu diasah ya Ustazah ya. Dan ternyata poin bagaimana agar menjadi kita bisa menulis, merasakan keasikan dalam menulis itu memang harus punya mindset tadi itu ya Ustazah ya. Memang mindset kita harus kita rubah, karena memang sepertinya zaman-zaman sekarang ini, generasi-generasi milenial sekarang ini kecenderung menulisnya sudah mulai menurun ya Ustazah ya. Sangat sangat apa ya, mending-mending zaman-zaman kita dulu ya, masih suka Suka ada ya. diari, kan? Karena gimana Ustazah? Suka nulis diari kan kita dulunya. Iya betul. Karena kita tidak ada medsos seperti ini, tidak ada handphone, Hmm, gadget. Jadi kalau sedikit ada buku diari. Saya dulu ada buku diarinya tuh Ustazah. Jadi suka benar. cerita. Sampai sekarang itu masih Suka ada. curhat di situ, kan? Nah, itu jadi menulis itu di awal dari mencatat mencatat kisah-kisah harian kita, berawal dari situ bisa langsung dikembangkan ya, begitu Ustazah. Nah, sahabat-sahabat ya, Ustazah Adira ini juga memiliki buku antologi yang sudah terbit ya, ada 5 buku. Salah satu judulnya itu ada Definisi Cinta, Menjadi Penulis Ideologis Why Not, Negeri 1001 Kontemplasi. Nah, ya, juga Ustazah ini insya Allah akan mengeluarkan buku solo. Kita doakan setelah ujiannya selesai ujian ya Ustazah. Amin ya, karena sibuk sekali ya Ustazah ya. Memang butuh waktu untuk dan fokus yang luar biasa Ustazah untuk menyelesaikan tulisan-tulisan. Ustazah,
sudah mulai kepanasan nih kayaknya, mulai termotivasi. Saya itu Oh, senang, kepengen sekali menulis, cuma bingung menulisnya itu dari mana. Karena saya tipe orang yang awalannya itu suka membaca. Jadi kayak proses hmm, hijrah saya juga itu dari membaca buku. Jadi tidak ada kepikiran apa namanya, bayangin satu buku itu bisa bisa merubah saya ya Ustazah ya. Waktu itu saya masih mau masuk ke gerbang di kampus UMI, Universitas Makassar, itu saya pegang beli buku tuh saja. Dari buku itulah akhirnya saya baca, malamnya tergerak tuh pemikirannya terbuka, oh begini ya wanita dalam Islam itu. Sampai sekarang buku itu masih ada. Jadi melalui buku dan tentu Masya Allah pahala jariahnya mengalir terus kepada penulis tersebut ya Ustazah ya, karena bisa wasilah buku itu perubahan itu terjadi di diri saya. Luar iya. biasa. Masya Allah Ustazah. Nah, eh, setelah kita tahu tuh tadi sudah punya mindset ya, sudah punya motivasi, kan punya alasan yang kuat untuk menulis, itu kita tentu harus melalui tahapan berikutnya. Bagaimana sih caranya agar memulainya itu Ustazah? Sudah punya nih motivasi ya, terus kita memulainya itu nanti saya mau Mm-mm. praktekkan ya Ustazah, itu memulainya itu dari mana tuh Ustazah? Oke. Eh, Bu Linda, kalau sayang ini kita baru berteman ya, Bu Linda ya, di Facebook. Ya. Kalau Bu Linda ngikutin saya dari 3 tahun 4 tahun lalu, Bu Linda itu pasti melihat saya luar biasa merangkak untuk menjadi seorang penulis, Bu Lin. Oh Ya, begitu. jadi kalau Bu Linda dulu punya kesenangan nulis di diary, sama saya juga dari SD, SMP, SMA sudah punya diary. Ya, semua yang kita pikirkan, yang terjadi hari itu kan dituangkan dalam bentuk diary. Nah, kadang-kadang kan memang tulisan kita ada loh yang enak dibaca, kemudian kita selalu pengen bacanya, kan seperti itu. Nah, saya di Facebook juga seperti menulis diary, Bulin, setiap apapun peristiwa yang saya pikir itu insya Allah semoga memberi manfaat, maka akan saya tuliskan, Bulin. Pernah juga saya ikut di kelas OP ya, OP itu one one day one opinion ya, misalnya satu hari itu kita harus nulis satu tulisan. Nah, jadi tulisan yang kemarin tidak, maksudnya tidak terlalu kontinu, setelah ngikut itu Bulin ternyata dalam 1 bulan, itu bisa nulis loh Bulin, bisa. Jadi saya menulis secara rutin meskipun masih dengan tema sembarang saja ya Bulin ya, maksudnya penyelenggara itu tidak menentukan satu tema. Jadi kita mau menulis apa saja, yang jelas dalam 1 bulan itu kita continue untuk menulis. Dan ternyata Bulin, saya bisa menaklukkan dalam 1 bulan itu, Masya Allah. Saya pikir saya tidak akan mampu, karena kita kan sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai pengajar juga, sebagai insya Allah aktivis, aktivis dakwah juga. Jadi kita itu dibebani dengan seabrek tanggung jawab yang semuanya harus tertunai dalam sehari. Nah, ketika diberikan tantangan begitu, sebenarnya saya nggak mau, Bulin, nggak mau ya, takut terabaikan yang lainnya. Tapi alhamdulillah mengurangi porsinya tidur kita ya, harus begadang mungkin. Akhirnya bisa loh menaklukkan itu. Nah, dari situ kemudian itu yang sangat memacu saya untuk kemudian selalu menulis ya, karena sudah alhamdulillah itu menghasilkan sebuah kebiasaan. Nah, kan yang menyulitkan menulis itu kadang-kadang dimulai dengan ide. Dari mana sih ide itu diambil, kemudian bisa jadi tulisan, menjadi sebuah bentuk opini atau pemikiran. Nah, ternyata ide itu bisa berseliweran di mana-mana saja, Bulin. Kita bisa mengambil ide di mana saja, kapan saja. Jadi mungkin ketika kita lagi cuci-cuci piring di dapur, ya dapat ide langsung nulis saja ya, seperti itu. Jadi tidak harus menunggu kita harus duduk bersemedi untuk kemudian menunggu ilham dari Allah, bukan seperti itu. Jadi menulis bisa dalam kita sibuk ya, bahkan bisa saja sebuah ide itu muncul ketika kita dalam keadaan sangat sibuk, seperti itu. Nah, trik sebenarnya untuk kita memulai menulis itu memang kita harus punya ilmunya ya. Jadi sesuatu itu pasti harus butuh ilmu. Tidak bisa kemudian kita asal menulis saja ya. Jadi kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia kan memang sedikit banyak kita sudah dapat pembelajaran tentang bagaimana menulis yang baik, bagaimana menulis opini atau artikel. Nah, kemudian
eh, seperti belajar pada umumnya kita butuh ya kecerdasan pemikiran, maksudnya tidak harus yang bagaimana ya, tapi kesiapan untuk berpikir maksudnya di situ. Kemudian kita harus semangat. Kemudian pastinya butuh modal, Bulin. Tadi Bulin bilang hijrahnya karena membeli sebuah buku dan membaca. Nah, bahan utama untuk kita bisa menulis tentu banyak referensi yang harus kita miliki. Jadi harus beli buku seperti itu. Jadi itu harus keluarkan modal. Jadi kalaupun tak mampu untuk membeli buku, hari ini harus beli kuota untuk banyak-banyak mengakses dari situs-situs media sosial Iya, ya seperti itu. Jadi memang butuh modal. Namanya menuntut ilmu itu butuh modal. Terlebih lagi nih, Bulin, kalau untuk mematangkan kemampuan menulis itu harus ikut kelas, Bulin. Jadi nggak bisa loh kita mengandalkan otodidak, karena terus terang pada saat kita ikut kelas menulis itu seorang guru yang membimbing kita itu betul-betul mendampingi kita, mementori kita sampai kemudian tulisan kita goal ya. Jadi dulu saya sangat suka menulis, Pulin. Saya bilang tadi di Facebook itu tulisan saya berseliweran, tapi kalau dibilang layak untuk masuk ke media belum sama sekali. Jadi nanti setelah saya ikut kelasnya Cikgu Hasmita Gili, kemudian tulisan awal saya pastinya banyak diedit oleh gurunya, Bulin. Jadi tidak serta-merta tulisan saya menjadi enak dibaca, kemudian langsung saya kirim dan diterima media. Tapi itu tidak lepas dari peran seorang guru untuk kemudian membantu kami, mendampingi kami untuk kemudian bagaimana tulisan itu menjadi tulisan yang baik, yang layak dibaca oleh halayak seperti itu. Jadi butuh guru ya. Jadi memang anjuran ulama juga ketika kita mau belajar, Bulin ya, kita butuh guru kan. Tidak bisa kemudian kita mengandalkan diri. Misalnya sekarang hari ini dibilang saya mau belajar dari internet karena sudah banyak. Nah, kalau kita belajar dari Google misalnya, itu bisa jadi ada kesalahpahaman dan kita tidak punya tempat untuk kemudian mempertanyakan sesuatu yang masih belum jelas bagi kita, atau kita salah memaknai sesuatu yang disampaikan. Untuk itu kita butuh guru ya. Jadi ada timbal balik ya, ada timbal balik. Kemudian ya, kita butuh belajar lama ya, kita butuh belajar lama, kita butuh memaksa diri kita untuk kemudian konsisten. Jadi tidak bisa mengandalkan mood aja. Oh, hari ini saya mood, besok kemudian saya kurang mood, jadi tidak bisa kemudian menulis lagi. Sama juga dengan saya, Bulin. Ketika saya tidak continue untuk menulis, itu memulai menulis lagi itu rasanya berat, rasanya kaku lagi, Bulin. Ya, jadi memang keistiqomahan di sini, kekonsistenan kita untuk menulis ini harus terus dipelihara. Dan yang terpenting menurut saya adalah kita bergaul dengan sesama penulis, Bulin. Ya, jadi kita itu harus ada dalam komunitas menulis. Jadi kalau di Makassar kita bikin komunitas menulis orang-orang Makassar itu. Jadi kalau ada yang terbit dan tayang di media, apalagi kalau medianya terkemuka kayak Tribun kan, jadi dilihatnya, oh ada teman yang tayang, oh itu jadi semangat lagi buat kita yang lain-lain. Oh harus harus nulis juga sesegera mungkin dan segera kirim ke Tribun juga seperti itu. Jadi saling menyemangati. Nah, saya masuk kepada sedikit teknik kepenulisan, Bu Lin ya. baik, baik. Jadi semua kita kan tahu ya, yang kalau tulisan sederhana berupa tulisan opini itu bagian-bagian utamanya ya, ada judul, ada nama penulis, ya di bawah judul itu ada nama penulis, biasanya disertakan juga dengan profesinya kita ya. Apakah dia praktisi pendidikan, apakah dia dosen, apakah dia mahasiswa, apakah dia seorang pemerhati sosial seperti misalnya kita yang aktivis dakwah. Kalau misalnya profesi kita apa ya? Saya kan ibu rumah tangga. Nah, kadang-kadang kan ya taulah sekarang ya bagaimana sesuatu itu punya nilai jual ketika misalnya cuma dicantumkan ibu rumah tangga, biasanya langsung redaksi bilang, ini apa ini? Kok ibu rumah tangga berbicara tentang sistem, berbicara tentang demonstrasi mahasiswa misalnya ya kan. Jadi biasanya teman-teman itu menulis profesinya dengan pemerhati sosial. Baik. Atau giat literasi ya seperti itu ya. Jadi ada nama dan profesi. Terus setelah judul, nama, kemudian bagian pendahuluan. Nah, nanti saya jelaskan sedikit-sedikit, Bulin. Kemudian bagian isi,
penutup dan kesimpulan. Nah, kita kembali ke judul. Kalau judul itu, kalau menurut saya itu yang paling vital, Bu Lin ya. Karena dari judul yang dibaca itu, nanti orang tertarik untuk kemudian membaca ke bawah. Ya, jadi sekarang kan banyak sekali informasi ya Bu Lin ya, dan orang pada sibuk. Nah, kalau tulisan kita judulnya biasa-biasa saja itu dilewatkan saja Bu Lin. Ya, tapi kalau judul kita itu bisa membuat penasaran pembacanya, pasti akan dilirik ya. Selanjutnya terserah Anda ya, akan dilirik ya. Jadi kemudian, nah tujuan kita kan mau dilirik, Bu Lin ya. Ya, betul. Kita mungkin mau menulis tulisan yang basi gitu, yang kemudian ditinggalkan oleh orang. Tapi target utama kita adalah bagaimana tulisan saya ini bisa menyentuh hati, menyentuh pemikiran audiens saya ya. Dengan lillah ya, insya Allah, dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kriteria judul itu harus diperhatikan. Kalau normatifnya itu judul tidak boleh terlalu panjang, ya misalnya sampai puluhan kata ya, itu maksimalnya 14 kata dan yang efektif itu 6 sampai 7 kata, Bu Lin. Dan katanya yang paling bagus itu yang judulnya paling singkat, ya paling singkat ya. Kemudian yang kedua harus menggunakan diksi, Bu Lin, diksi yang bagus ya. Kalau diksinya tidak bagus ya, seperti apa namanya ya, bahasa sehari-hari kan itu tidak membuat orang untuk tertarik membacanya. Jadi kalau saya, apalagi karakter media itu kan bisa dipahami setelah kita berkali-kali menulis, Bu Lin kan. Jadi kita bisa memahami bahwa oh media ini suka dengan judul yang seperti ini, judulnya yang ilmiah misalnya dengan bahasa-bahasa yang apa ya, yang tingkat intelektualitasnya lebih tinggi untuk memahami. Jadi seperti itu. Jadi kayak misalnya di Tribun Timur itu kalau saya pelajarin ya suka dengan istilah-istilah ilmiah, kayak misalnya ini judul saya Korean Web dan diseminasi lifestyle ya. Jadi harus judul Bahasa yang betul-betul punya godaan ya untuk dibaca, Bu Lin. Kalau tulisannya ya. judulnya biasa-biasa saja, biar isinya bagus, biar alur berpikirnya bagus, tetap akan dilewatkan oleh pihak redaktur seperti itu, Bu Lin ya. Jadi ini yang saya pelajari dan saya suka untuk melihat tulisan-tulisan opini yang memang diterima oleh media itu. Jadi saya lihat semua, oh memang sukanya dengan bahasa-bahasa seperti itu ya. Jadi makanya kalau saya, Bu Lin ya, fase terberat dalam menghasilkan sebuah opini itu terletak di judul, Bu Lin. Saya bisa bersemedi sampai 1 harian untuk memikirkan judul apa loh yang paling nyundul ya, istilahnya kalau kelas menulis itu, Bu Lin, judul yang nyundul. Bagaimana menyundul hati, menyundul perasaan. Jadi orang tertarik membacanya seperti itu. Jadi bisa loh sampai 1 harian. Apa judulnya ini? Nah, nanti itu kemudian tulisannya udah lengkap, judulnya belum. Memang sih judul harus tetap ada sebelumnya. Tapi kan memikirkan judul yang bagus itu, ya itu harus dipikirkan betul. Karena saya bilang tadi, sangat vital dia. Jadi beberapa di sini alhamdulillah mirip-mirip ya, menggunakan bahasa-bahasa ilmiah begitu ya. Padahal kalau bahasannya nanti ya kurang lebih sama dengan bahasan teman-teman. Kayak misalnya ini, relaksasi Permendak Miras, ya, darurat narkoba, kemudian subordinasi visi pendidikan, kemudian apa lagi nih, perjodohan massal, vokasi, industri, visi pendidikan tereduksi, agar daring tak jadi garing ya. Jadi itu alhamdulillah waktu saya tulis itu dengan bahasa sederhana tapi juga nyundul agar daring tak jadi garing. Waktu corona kemarin itu juga banyak diminati, sampai teman-teman saya itu kalau rapat di sekolah itu selalu mengungkap itu judul yang saya angkat, dia bilang, nah ini dia pakarnya, bagaimana supaya pelajaran daring itu tidak jadi garing, padahal itu kan judul yang saya buat ya, seperti itu, Bu Lin. Ini ada juga yang sedikit ilmiah, memutus transmutasi COVID-19 ya. Itu tayang di mimbar ini, mimbar Bogor ini. Mimbar bebas Bogor. Yang di Republika ada ini sederhana, bantu perjuangan nakes. Kemudian banyak juga di Radar Indonesia, Bu Lin ya. Yang di Jakarta itu banyak.
tulisan saya di situ alhamdulillah bisa diterima. Dulu Bulin ya, saya kan juga suka ikut loh kalau ada training-training seperti ini kan, yang diselenggarakan itu paling suka saya. Pernah ngikut waktu di masih zamannya kita mahasiswa itu, ikut di Masjidnya Umi, itu dibawakan oleh suaminya Ustazah Endang, Ustaz Haris ya. Iya. Itu Oh iya. biasa itu Bulin bergejolak dalam hati saya, kok saya nggak bisa nulis ya. Iya Pengen benar. banget itu ada tulisan masuk di koran kan, Iya betul. biasanya kita diperingatkan sama tentor itu, ini tulisan saya di koran ini itu saya selalu pengen ya Allah kapan saya bisa nulis juga, kapan saya tulisan saya ini bisa diterima oleh media. Ada juga seorang apa namanya penulis yang dulu saya gemari itu yang selebgram yang Ibu Dokter Ratih Paradini Bu ya, waktu Iya. dia bawa-bawa gini Bu Lin ya, dia bawa koran-koran yang memuat tulisannya itu, Masya Allah, saya nelan-nelan ini, nelan apa namanya, Perasaan orang ini ya. bilang, iya, telan ini supaya besok-besok juga kita bisa jadi penulis. Alhamdulillah ya kalau saya kumpulkan begini Bu Lin itu sudah hampir 50 tulisan yang Masya bisa Allah. tayang dan alhamdulillah tayang di media-media yang menurut saya itu ya masya Allah sekali ya. Ada di Pajar. Padahal kalau dibilang koran Pajar, koran Tribun kalau di untuk wilayah Makassar kan itu sudah koran-koran terkemuka. Seperti Dan itu. banyak Ya juga itu. persaingannya ya Ustazah ya. Oh, Para Masya Allah, yang bulannya mengirim. jadi satu hari itu bisa kan puluhan tulisan yang masuk, jadi betul-betul diseleksi. Tapi juga kan itu adalah izin Allah, Bulin ya. Kita ini kan cuman usaha, jadi yang mengizinkan atau menyentuh hatinya redaktur juga adalah peran Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sambil nulis salawat juga, sambil Ya, ngirim tulisan harus salawat juga, biar apa yang kita berikan ini bisa menyentuh hati para redaktur. Bayangkan kan kalau kita punya sudut pandang tulisan kan berbeda dengan tulisannya yang kebanyakan kan Bu Lin ya. betul betul. Nah, dirasakan kan bagaimana tulisan-tulisannya kita kan. Jadi kita dibaca saja oleh redaktur itu sudah sangat bersyukur Bu Lin. Jadi kita diminta oleh sebagai tim media itu ya menulis saja dan mengirim saja, kalaupun belum tayang itu cukup untuk menyentuh redaksi saja, setidaknya mereka membaca pemikiran kita. Nah itu kan beratnya tulisan kita untuk diterima. Itu baru judul Bulin, jadi gimana nih? Apa masih cukup waktu? Masya Allah. Jadi kita harus ada pertemuan berikutnya ya Ustazah ya. Sudah Masya ini Allah. sangat tidak terasa waktunya. Padahal penasaran, penasaran, semakin Iya, saya penasaran. baru Ini pertengahan nih Bulin berjudul. Ustazah sepertinya kalau boleh saran, alangkah baiknya Ustazah buka kelas ini sepertinya. Karena Ustazah sudah Jangan banyak Bulin ya. sekali Saya pengalaman. cukup penyampai saja, kan ada guru-guru kita yang luar biasa kalau mau ikut kelas nulis yang lebih profesional lah. Ada kelasnya Cik Guhasni Tagili, WCWH, ada kelasnya Ibu Astri Sulfatmiati yang revo writer ya, ya luar biasa, penulis-penulis nasional seluruh Indonesia itu bergabung di situ Bu Lin ya. Jadi Bu Astri juga kan yang pakai nama Khuldan Najia yang sering ngisi tulisan di media umat kan Bu Lin? Iya, iya. Yang Khuldan Najia ya persoalan-persoalan rumah tangga kan. Nah, itu dia beliau. Jadi insya Allah kalau kita ikut kelas mereka, motivasinya jadi berlipat ganda. Tadinya Ibu Linda punya motivasi, nanti ikut menulis termotivasi lagi, Bulin. Apalagi kalau tergabung dalam komunitas orang-orang yang suka menulis seperti itu. Masya Jadi Allah. gimana? Jadi sahabat-sahabat Solihah semuanya terjawab sudah tadi untuk bagaimana memulai menulis tadi ya Ustazah ya. Ternyata yang pertama tadi mindset, terus itu kita memang harus memaksakan diri juga kalau sudah kadang memang kalau sudah kayak angin-anginan gitu Ustazah ya, itu caranya adalah berada di lingkungan teman-teman yang suka menulis dan istiqomah ya Ustazah. Jadi harus selalu menulis istiqomah, terus itu butuh modal juga ya Ustazah ya, beli buku gitu ya, paket data. Menulis Terus itu Bulin itu butuh dana juga kan. Kita iya, kan bayar untuk cari ilmunya seperti iya itu. betul.
pengorbanan ya, terus itu ikut Hmm, kelas juga, dan yang paling penting juga punya mentor ya, jangan sampai hanya belajar-belajar takut salah begitu, belajar-belajar sendiri di Google begitu takutnya salah dan tidak terarah begitu ya Ustazah ya. Kalau punya mentor kan sampai bisa mengarahkan kita atau membuat kita jadi penulis terkenal, Masya Allah. Nah, Ustazah, aduh ya Allah Ustazah, banyak sekali yang ditanyakan sebenarnya ini. Uh, Terus Ustazah, sekarang ini kan kita mulai terasa sekali ya, generasi-generasi muda ini kurang tertarik begitu saja untuk menulis itu. Sebenarnya Ustazah bisa kasih motivasi tidak ke kami-kami semua nih yang ada keinginan atau bahkan yang belum punya keinginan atau yang tadinya bergabung nih cuma pengen tahu aja, mudah-mudahan wasilah lewat nonton live IG ini akhirnya terbuka nih mindsetnya agar bisa paham sebenarnya pentingnya menulis itu sih apa begitu, kenapa sih kita harus menulis Ustazah? iya. Benar sekali Bu Lin ya. Jadi kalau menurut saya itu memang dalam kondisi hari ini yang kekinian ini ya, aktivitas menulis itu tidak bisa ditawar-tawar Bu Lin. Bagaimana Iya, tidak ya? Kalau kita lihat isi konten-konten yang mengisi media sosial itu kan luar biasa ya. Kalau saya bilang maaf ya kalau ada yang tersinggung itu anfaedah ya, iya, betul betul. minim manfaat Bu Lin ya. Jadi generasi muda kita yang hari ini harusnya banyak belajar, banyak memanfaatkan waktu ke aktivitas-aktivitas positif, tapi karena memang sudah disibukkan dengan gadget, jadi dunia digital itu menguasai mereka. Jadi kesibukannya mereka rata-rata itu hanya menikmati konten Iya, seperti itu. betul. Dan parahnya kalau kita lihat kecenderungan konten yang digemari kan, Iya, kalau ada lucu-lucuan, iya, kemudian itu bisa menarik banyak follower, bisa menarik iya, banyak penonton, itulah yang kemudian terus-menerus dikembangkan. Jadi berpindah dari kreator satu ke kreator yang lain, kemudian itu yang diviralkan. Nah, ini kan kalau menurut saya kasihan generasi hari ini ketika informasi yang memenuhi media hanya seperti itu, ya. Ini adalah bentuk keprihatinan kita. Nah, maka tidak mengherankan ketika kita melihat hasil generasi kita hari ini juga itu banyak sekali terjadi kerusakan-kerusakan yang menimpa mereka. Belum yang pergaulan bebas, belum yang kekerasan, ya, kekerasan pada teman-temannya dan sebagainya. Nah, itu kan beranjak dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Nah, kalau kita sebagai orang yang masih punya kesadaran, kemudian tidak menulis, tidak memiliki motivasi untuk kemudian mengambil bagian untuk memberi kontribusi yang lebih berfaedah, itu kan kasihan generasi untuk ke depan ini ya. Bulinya jadi eh, sedihnya saya di situ ketika saya melihat konten yang dikembangkan oleh para public figure itu justru yang cuma mengandung lucu-lucuan, bahkan kadang-kadang yang menghina bentuk tubuh, yang iya, ya menunjukkan yang seperti itu. Yang ada yang kemarin saya dapat viral itu yang dari Makassar itu Bulin ya, karena bentuknya yang kurang mungkin ini, akhirnya itu yang kemudian dibesar-besarkan oleh para kreator, itu yang kemudian menarik minat banyak sekali penonton dan bernilai jual. Nah, kalau sekarang ini ya kita perlu menyadari bahwa memang menulis ini betul dia adalah uslub untuk menyampaikan pemikiran yang benar. Jadi tidak tidak sekedar tadi yang penting asyiknya kita, yang penting enjoynya kita, tapi memang target kita adalah merubah pemikiran umat untuk menjadi umat yang memiliki kesadaran untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, kemarin seorang guru agama itu curhat ke saya, Bulin ya. Kebetulan kami kontak ke rumah beliau, itu mengatakan bahwa anak-anak sekarang itu luar biasa sulitnya diatur setelah pandemi ini ya, kan bertambah parah karena anak-anak cuma berhubungan dengan handphonenya ya. Jadi kalau dulu ada istilah yang mengatakan kenapa ini anakku lebih senang dengar gurunya daripada saya, itu sudah tidak ada, Bulin. Bukan lagi lebih senang dengar gurunya, lebih senang lihat HP-nya daripada dengar kata guru. Bahkan ada yang gurunya sedang menerangkan itu main HP. Jadi keberkahan ilmu hilang karena tidak menghargai guru. Kemudian yang kedua, mereka dapat apa?
sama sekali tidak dapat ilmu karena tidak fokus kepada ada katanya yang nyeletuk, "Oh, wajarlah kalian nanti generasi kalian nanti dijajah, wajarlah kalian nanti terjual bangsanya." Terus mereka berani mengatakan, kita lawan, kita lawan. Wah, lawannya pakai apa? Ya, kalian kan tidak belajar. Dari segi ilmu kalian sudah lemah. Kemudian dari segi aktivitas kalian tidak memiliki aktivitas yang produktif kan? Kalau dibandingkan para sahabat dulu kan masih muda-muda, mereka sudah aktivitas-aktivitas yang produktif. Aktivitas dakwah, Mus'ab bin Umair misalnya, dialah yang membuka dakwah di Madinah itu usianya usia muda, bukan usia yang tua. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, mereka banyak yang ikut serta dalam perang mendukung jihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak sekarang mau dibilang mau melawan ketika betul-betul bangsa ini terjual ke depan, ini pakai apa? Pakai ilmu tidak ada, pakai kekuatan produktif juga tidak ada. Makanya seharusnya kita semua ini memanfaatkan celah ini ya, Bu Li. Karena kita lihat bahwa betul-betul teknologi ini bermata dua ya. Bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang berdampak negatif. Nah, ini yang kita manfaatkan. Kita harus masuk ke situ sebagai orang yang kemudian mengambil bagian menyampaikan kebaikan. Jadi kalau dipikir-pikir, kenapa orang yang memiliki potensi kok tidak maju seperti itu? Dan kita semua, saya bilang tadi, kita semua punya kecerdasan untuk menulis. Kita semua punya kemampuan untuk menulis. Hanya saja ada yang kemudian memiliki motivasi yang lebih besar, ada yang lain yang selalu merasa underestimate, merasa diri nggak bisa, merasa diri kurang, merasa diri ya apalah. Kemudian, nah ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman di live ini yang kemudian masih enggan untuk menulis. Kalau misalnya mau menulis dan menganggap tulisannya belum layak atau banyak kekurangan, silahkan kirim ke teman-teman yang punya kemampuan untuk menulis. Kayak misalnya saya, silahkan dikirim ke saya, nanti saya baca. Nanti saya beri masukan, oh di sisi ini belum, atau apa saja yang mungkin saya bisa beri masukan terkait dengan untuk memenuhi kriteria tulisan yang bagus. Jadi ada loh, apa namanya ya, rekan dakwah yang kemudian baru memulai menulis, alhamdulillah ternyata tulisannya sangat bagus, Pulin. Uraiannya bagus. Jadi beberapa kali ngirim ke saya sebelum dibawa ke media itu, ngirim ke saya. Tolong dibaca, Bu. Tolong diberikan masukan. Jadi saya baca. Dan setelah itu saya bilang, silahkan dikirim. Nah, alhamdulillah langsung tayang. Jadi enggak sampai bermalam itu tulisan, langsung begitu dikirim ke media itu langsung tayang. Jadi kemudian kemarin dia nulis lagi, bahkan sudah lebih rajin dari saya, boleh. Begitu dapat begitu dapat tema-tema yang update, itu dia langsung nulis. Bahkan 1 hari 2 hari sudah selesai tulisannya, saya belum nulis loh. Tapi bagusnya kan Pauline begitu, bagusnya ya, namanya tadi komunitas itu sangat berperan. Ketika ada tulisan yang masuk, loh kok dia sudah bisa nulis, kok belum saya. Jadi begitu dia ngirim tulisan ke saya langsung ngebut juga untuk menyelesaikan tulisan. Itu dia. Berlomba-lomba kebaikan ya. Berlomba-lomba pastabikul khairat. Jadi tadi malam dia ngirim tulisan ke saya, itu saya sudah tidak koreksi, Bulin. Menurut saya itu sudah luar biasa tulisannya. Saya langsung suruh kirim ke media yang dia pengen ya, karena kan kita juga punya referensi media yang bisa kita kirimi tulisan. Jadi betul-betul kalau kita dalam komunitas itu sangat memudahkan, Bulin, karena kita sudah punya alamatnya redaksi, punya apa namanya ya, pengetahuan tentang karakternya media. Jadi kalau ada tulisan, oh ini cocoknya di sini, ditulis, dikirim cocoknya. Jadi ya begitu, tadi saya bilang sangat besar perannya ketika kita saling memotivasi dalam sebuah komunitas. Luar biasa Ustazah, Masya Allah, luar biasa. Saya jadi semakin termotivasi juga. Jadi teman-teman, ayo jangan sampai sudah dari live IG ini selalu di remind lagi ya. Ini sangat baik sekali, apalagi kita sudah dijelaskan tadi sama Ustazah Adira bahwa menulis itu sangat penting, dimana kita bisa mengambil peran
melawan arus informasi yang luar biasa, merusak ya anfaedah tadi Ustazah ya. Jadi bisa jadi wasilah tulisan-tulisan kita, generasi-generasi berikutnya itu menjadi generasi-generasi khairu ummah, generasi-generasi Islami seperti itu yang Masya Allah dengar cerita Ustazah tadi untuk seorang murid saja terhadap gurunya bersikap seperti itu luar biasa. Bagaimana keberkahan ilmu itu dan bagaimana bisa nanti ke depan diharapkan suatu kondisi yang baik ya untuk masa depan umat begitu ya Ustazah, Masya Allah. Ayo teman-teman semua, Insya Allah. Tadi Ustazah bilang kalau boleh nanti tanya ke Ustazah ya berarti boleh di sharing nih FB dan IG-nya Ustazah di live ini Ustazah. Siapa tahu ada yang ingin uh, apa minta dicekkan tulisannya seperti apa. Silakan Ustazah. Saya tulis atau gimana, Boleh? Disebut Saya saja sebut saja. mungkin ya. Atau boleh Oh disebut iya. dan disebut. FB saya Adira Jumadi. Ya. Itu aja, Boleh. Terus bisa WhatsApp langsung ke saya WhatsApp. aja kalau udah Oh punya iya, Masya tulisan. Allah. Boleh-boleh saja. Mau sharing gimana nih? Apakah butuh masukan atau gimana? Ya kalau udah bagus saya bilang bagus aja, langsung kirim aja. Tapi kalau memang ada yang masih bisa kita perbaiki ya diperbaiki. Biasanya juga WhatsApp-nya itu 0823 ya 101 101 6 berapa saja? 66 66 250. 250. 0823 101 66250. Iya, Masya Allah ini dapat WA Ustazah ini sesuatu banget, dapat mentor, insya Allah kita Masya Allah. Sama aja, bisa. Bu Lin. Kita sama-sama belajar. Insya Allah kalau ada tulisan yang masuk kan saya membaca. Berarti membaca hasil pemikiran orang itu adalah modal besar juga untuk kita bisa menulis, Bu Lin. Oh jadi Jadi, cara menulis dan membaca itu satu kesatuan ya Ustazah ya harus ya. ya, memang kalau di dalam Al-Quran itu di tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan bahwa menulis itu ya harus tidak bisa terpisah ya. Dengan Justru tulis itu akan mengaitkan antara semuanya dan dari bacaan kita itu bisa terakumulasi dengan melalui tulisan. Jadi membaca tidak bisa dilepaskan. Jadi saya kalau ada tulisan teman-teman yang tayang itu saya baca, Bu Lin. Jadi nanti menjadi referensi bagi kita, oh ternyata begini tambahan informasi untuk kita. Jadi harus baca karya orang. Nggak bisa ya, tidak baca karya orang, apalagi kalau kita menembak satu media, itu menarget satu media itu harus baca tulisan apa yang muncul di situ. Jadi sekedar perbandingan untuk kemudian bagaimana juga tulisan kita tetap tidak kehilangan konten yang mau kita sampaikan, tetapi bisa juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh media itu. Seperti itu. ya Ustazah luar biasa. Nah, Masya Allah Ustazah, jadi memang kalau kayak saya ini kan sudah hobi baca, tapi nulisnya yang belum. Berarti Masih bisa, tinggal masih bisa. iya, saya kepengen sekali punya buku tentang perjalanan bisnis ya Ustazah. Tapi mulainya dari mana gitu, diskusi sama suami. Tapi bagaimana ya, saya itu pengen punya buku. Maksudnya biar anak cucu itu bisa tahu, oh neneknya ini dulu begini loh kisahnya. Begitu kalau saya sudah meninggal, kepikirannya begitu Ustazah. Bahwa oh perjalanan bisnis neneknya itu seperti ini, begitu. Itu kepikiran. Jadi, itu kan juga Bismillah doain bisa ya. mendapatkan manfaat ya, Bulin ya, kepada sesama untuk kemudian bisa mencari kiat sukses ya, seperti itu. Kalau Bulinda bikin buku, jadi bisa jadi amal jariah juga kan. Nah, Iya, apalagi Masya Allah. membantu sesama ya, membantu untuk kan kadang-kadang juga orang punya modal, tapi untuk memulai menjalankan usaha kan mereka tidak paham. Jadi Iya. mungkin butuh juga informasi yang banyak tentang itu. Jadi saya pikir sangat bagus, boleh. Tapi kalau apa namanya pembahasannya yang sudah tingkat tinggi seperti itu kayaknya tidak layak lagi. Kalau ke sayanya boleh harus ikut kelasnya profesional kayak Cikgu Hasni atau Cikgu Astri. Insya Allah dibimbing boleh. Bisa jadi mentor yang betul-betul mengikuti kita insya Allah. Iya. Jadi daftar aja. Nanti bisa di privat juga Bu Linda. Kalau Cikgu Hasni itu biasa mau dong kalau ada yang mau privat
seperti itu. Iya, kadang terkendala waktu ya Ustazah ya, karena banyak agenda mungkin, jadi bisa privat. Masya Allah. Sudah dicatat ya teman-teman semua, ini saya panjang nih catatannya nih. Mulai dari teknik Saya kepenuhan. juga panjang loh Bulin, cuman belum tersampaikan semua. Saya pikirnya ini bisa Waktu tersampaikan semua, ternyata seperduanya aja ini belum nyampe ini. Masya Allah, Ustazah ini pertanyaannya banyak sebenarnya, tapi waktu kita tersisa 5 menit lagi, Ustazah. Nanti lain waktu kita bisa dipertemukan lagi, Ustazah ya. Mudah-mudahan Ustazah ada waktu. Nah, Ustazah, ini kita minta pesan-pesannya deh dari Ustazah buat kami semua agar lebih termotivasi lagi dan bisa membuat karya-karya tulisan, bahkan bisa membuat buku solo nih, kayak atau buku ontologi seperti Ustazah. Silakan Ustazah. Iya. Jadi saya ini apalah ya Bu Lin ya. Eh, Motivasi itu ketika kita dapatkan memang kita bersemangat, tetapi ketika eh, sekian waktu setelah motivasi itu berlalu maka itu akan hilang juga. Jadi motivasi terbesar dari untuk semua apapun yang ingin kita lakukan adalah dari diri kita sendiri, Bu Lin. Ya, jadi niatkan kita ingin menulis karena Allah, ya. Niatkan bahwa kita ingin menulis untuk menyampaikan dakwah. Niatkan bahwa kita ingin punya ladang amal jariah, ya. Bayangkan ketika kita sudah tidak ada, tapi kita masih dianggap hidup oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya sedekah amal jariyah, ya. Jadi bukan hanya akan kita paham ada 3 yang akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pada saat seseorang sudah meninggal, ya. Ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan, kemudian apa namanya, sedekah jariyah itu, ya. Jadi kita bisa mengambil bagian, mungkin saya tidak kaya seperti Bu Linda, ya, bisa bersedekah jariyah, ya. Uh, Mungkin saya belum bisa mencetak anak soleh, ya, ya, tapi saya punya kemampuan misalnya untuk menulis, ya, maka motivasi itu bisa menjadi motivasi besar bagi kita untuk kemudian terus memanfaatkan uh, ini. Ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sayang kalau Peluangnya tidak, begitu saja. peluang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan doakan semoga saya juga istiqomah, Bulin, ya. Amin. Amin ya Rabbal Sama Linda alamin. dengan teman-teman yang lain, ya, kadang-kadang kita juga punya mood yang kurang bagus, ya. Tapi sekali lagi jangan seperti saya, ada mood yang bagus, ada mood yang tidak bagus, ya. Insya Allah niatkan semua aktivitas kita adalah dalam rangka kita meninggikan kalimatullah, ya, agar kelak Islam ini bisa kembali bangkit dan berjaya, ya, menguasai peradaban dunia, insya Allah. Amin. Amin, amin. Jazakillah khair Ustazah. Kita doakan semoga Iya. Ustazah dalam perlindungan Allah, keluarga selalu sehat, Ustazah disehatkan sehingga banyak menelurkan karya-karya yang mencerahkan dan memotivasi kita semua. Ustazah, terima kasih banyak sudah mau hadir, mau diundang di Live IG ini. Kapan-kapan kita lagi ya Ustazah ya dengan kisah kepenulisan lainnya. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bermanfaat buat kami semua dan menjadi amal jariah buat Ustazah. Masya Allah. Teman-teman semua, sahabat solihah semua, saya Linda Hartati dan Ustazah Adira undur diri. Semoga kita semua bisa ketemu lagi di Kamis depan insya Allah dengan wanita-wanita inspiratif lainnya. Itu saja mungkin Ustazah, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Sehat-sehat selalu. Salam Ini, sama keluarga amin. semua. Iya, Bulin.